Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknis Digital teman-teman. Di video kali ini saya mau ngelanjutin untuk memperbaiki sebuah power supply untuk home theater Samsung seperti ini. Agak gelap ya, saya nyalain lampu dulu ya. Oke, lumayan. Nah, home theater ini kemarin ada tegangan 3,3, 11,6 sama 27,9. Kemarin saya menggunakan resistor berukuran 1x5 atau 1500 ohm gitu ya. Akhirnya IC regulator ini yang bertipe ini loh, bertipe 2596T aktif, kemudian mengeluarkan tegangan 11,6 sampai 11,9 ya, nggak sampai 12 volt. Udah hampir beres gitu, tapi ada sedikit permasalahan lagi. Kenapa? Karena tegangan yang harusnya terukur 34 volt itu cuman terukur 27,9 volt. Tegangan untuk bagian sini yang ditampung sama 4 buah elko ini harusnya bertegangan 34 volt. Nah, penyebabnya apa gitu? Oh, mungkin resistor gitu ya. Karena saya berasumsi mungkin resistornya, karena yang saya gunakan adalah resistor 1x5 seperti itu. Akhirnya saya gantilah resistornya menggunakan resistor yang kecil ini gitu ya. Resistornya untuk apa? Untuk membuat power supply-nya aktif menggunakan resistor ini yang disambung seperti ini. Kalian bisa lihat kenapa kok saya sambung di video sebelumnya ya. Nah, resistor yang 1x5 kemarin saya sebelumnya udah mengganti dengan resistor yang ini. Saya nggak tunjukin ke kalian, saya tunjukin pas sudah jadi aja, tapi kurang lebih ceritanya hampir sama ya. Kita coba ukur resistor ini berukuran berapa. Ini resistor ukurannya kecil banget dari warnanya. Kemarin saya ganti resistor ini, tegangan 12 voltnya malah nggak hidup, yang ada cuma 3,3 volt. Sekarang coba kita ukur ya. Warna resistor ini adalah merah coklat, 220 ohm. Sekarang coba kita cek resistornya, apakah benar 220 ohm. Ternyata resistornya rusak guys, resistornya putus. Meskipun warnanya masih dalam keadaan baik, tapi resistornya putus. Karena saya ngambil resistor kecil ini dari regulator yang udah rusak. Ternyata resistornya putus. Oke, pantesan kenapa kok kemarin 12 voltnya nggak muncul. Ternyata resistor yang saya gunakan adalah resistor yang rusak. Nah, sekarang saya udah menggunakan resistor berukuran 100 ohm. Tadi berapa? Bukan 200 ohm. 22 ohm. 22 ohm yang tadi. Yang ini 100 ohm nih. Warnanya coklat, hitam, coklat. Kayak gitu ya. Ternyata begitu saya ukur, sama. Nggak ada perubahan. Dan nggak ada perubahan juga sama tegangan 27 volt tadi. Harusnya kan dia 34 volt. Tapi dia tetap bertahan di angka 27,9. Nah, gimana caranya supaya tegangannya normal lagi menjadi 34 volt? Caranya adalah dengan meneliti bagian tegangan 34 volt. Bagian 34 volt itu di mana? Di sini, guys. Ini elko-nya dari atas kelihatan baik. Kalau kita lihat secara fisik, elko-nya dari atas kelihatan baik, yang warna coklat ini, yang berukuran 1000 mikrofarad 50 volt. Untuk membuktikannya kita bisa ngelepas elko-elko ini. Coba aja kita cek
dalam keadaan rusak apa dalam keadaan baik, pakai ESR meter misalnya. Saya nggak perlu pakai ESR meter karena saya yakin elko ini dalam keadaan baik, karena kalau rusak bentuk fisiknya nggak seperti ini. Elko itu kalau rusak kelihatan banget dari bentuk fisik, guys. Ya meskipun ada yang ngedebat lah, wah harusnya kayak gini bang, ya gitu, saya iyain aja lah. Tapi yang jelas kita nih, kalau nyervis itu kan yang penting selesai aja gitu. Kalau kita mau berdebat kayak politikus kan nggak selesai-selesai. Oke, kita lanjut ya. Nah, elko ini disuplai tegangan dari kumparan sekunder. Ini dia. Mengarah kemana? Mengarah ke dioda kaki 3. Dari ini ya, dari lilitan yang ini sama yang ini kan satu jalur nih. Nah, masuk ke dioda kaki 3, masuk ke katoda, kemudian anodanya ngeluarin tegangan positif DC. Dari sini DC, dari sini juga DC ya. Nah, masuk ke mana? Langsung ke kaki positif elko 4 buah tadi, seperti ini. Elko-nya di seri di paralel. Nah, yang berparalel dengan elko itu komponen apa? Ternyata saya cek adalah dioda. Dioda ini. Dioda ini kalau kita urutkan kemana dia? Kalau kita urutkan ke kaki ini, dioda ini kalau misalnya kita urutkan dia berseri atau serial dengan kaki optocoupler. Nah, optocoupler ini adalah sebuah komponen yang melihat berapa besar tegangan yang ada di sini. Kalau misal tegangannya kurang, otomatis dia akan men-switching, menaikkan lagi frekuensi supaya tegangan yang di sini sama persis dengan tegangan yang kita butuhkan. Berapa? 34 volt. Tapi kenapa kok tegangannya kurang 34 volt? Tadi kemarin kita ukur 27,9 ya. Kenapa kok dia nggak naik tegangannya menjadi 34 volt? Berarti ada komponen yang rusak. Apa itu? Apakah optocouplernya? Dalam kasus ini saya nggak mengganti optocouplernya karena optocoupler itu jarang banget rusak sebetulnya. Kalau kakinya berkarat, ya memang sering, tapi kalau rusak jarang optocoupler itu. Kecuali kesambar petir. Tapi jarang juga rusak sebetulnya optocoupler. Yang lebih sering rusak adalah dioda Zener. Nah, Zenernya ini pertanyaannya Zener berapa volt? Zener ini berparalel dengan 4 buah kaki elko. Dan tegangan yang ditunjukkan di sini tertera 34 volt. Berarti saya berasumsi ini adalah dioda Zener 34 volt. Tapi di pasaran dioda Zener 34 volt itu biasanya nggak ada, adanya 36, 38 seperti itu. Yang ada di bawahnya 33 volt. Yang paling mendekati 34 volt kan 33 volt. Akhirnya saya belikan diodanya 33 volt. Dioda 33 volt. Ini dia dioda aslinya. Udah saya lepas. Terus saya ganti dengan dioda 33 volt. Kita bisa lihat posisinya. Itu dia. Berkode di papannya ya. Itu ZDM851. ZDM851. Agak flicker kamera saya. ZDM851. Itu adalah dioda Zener yang akan memberikan tegangan sebesar 34 volt di jalur ini. Seperti itu. Untuk mengujinya, kita langsung aja tes. Setelah kita ganti dioda Zener 34 volt, apakah tegangan 34 voltnya benar-benar hadir? Kita akan buktiin pakai avometer digital. Kita pakai skala yang lebih kecil supaya lebih presisi ya. Skalanya atau selektornya kita arahkan ke 200 volt DC. Terus steker dari power supply-nya kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak kita jauhin ya, biar nggak kena bias frekuensi dari tegangan dari frekuensi tinggi power supply. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya udah ngedengerin ada yang aktif di power supply ini. Sekarang langsung ya kita ambil ground di sini. Oke, ini ground sekunder. Sekarang kita lihat di kaki elko berapa tegangannya. Tuh, terukur 35,5 ya.
35,5, 35,5, 35,5. Oke, mantap kan? Sebelumnya kita bisa lihat di video yang lalu tegangannya 27,9, setelah diganti dioda Zener 33 volt, tegangan 34 voltnya ada. Pertanyaannya, kalau tegangan yang sekarang itu 35 volt, sedangkan yang aslinya itu 34 volt, bermasalah nggak nanti waktu dipasang? Kalau selisihnya cuma sedikit, guys, cuman 0, atau 1 volt, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau tegangannya berkurang jauh, seperti 27,9 ke 34 volt kan itu jauh, itu pasti bermasalah kayak gitu. Jadi kalau tegangannya selisih dikit nggak apa-apa. Kenapa kok tegangannya tuh selisih sedikit? Ya karena ini belum dipasang di rangkaian. Bisa jadi seperti itu. Kalau dari pasang di rangkaian, biasanya nanti tegangannya bakal fix, yang 12 volt, 12 volt, yang 3,4, 3,4, yang 34 volt, 34 volt, seperti itu. Saya sebetulnya pengen nyoba ke home theater saya, yang kebetulan ada yang sama persis, tapi di video selanjutnya aja ya. Yang penting sekarang teman-teman udah tahu gimana caranya memperbaiki power supply seperti ini. Tonton aja dari video yang pertama sampai yang sekarang, sampai yang nanti ya. Kalau misalnya ada tegangan-tegangan di power supply SMPS home theater kalian yang merek Samsung itu yang kurang tegangannya, nah gitulah cara memperbaikinya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.